Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Masih tentang bahasan minggu lalu, melanjutkan materi tentang minggu lalu. Minggu lalu Ustazah sudah memberi soal kepada anak-anak. Semoga telah dikerjakan ya oleh kalian ya, tentang klasifikasi materi dan perubahannya, seperti itu. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami klasifikasi materi terkait senyawa dan macam-macam campuran. Jadi kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu unsur, nah macam-macam unsur dan jenis-jenis unsur ya. Dan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang senyawa dan macam-macam campuran. Nah, oke, esensi Al-Fawaz yang ingin kita capai hari ini yaitu untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi senyawa dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anakku sekalian, kelas 7 A, B, dan C yang Ustazah cintai. Kemarin kan Ustazah sudah memberikan soal kepada anak-anak ya. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk membahasnya ya nak ya. Oke. Yang pertama kita akan melakukan pembahasan soal yang kemarin telah dikerjakan. Lanjut kita akan membahas materi tentang senyawa, kemudian materi tentang campuran, yang kemudian tentang jenis-jenis campuran itu sendiri. Oke, bahas soal. Nah, yang pertama adalah soal tentang unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, kita sudah bahas ya, pengertian unsur merupakan zat tunggal yang gak bisa dibagi lagi melalui reaksi kimia sederhana. Oke, di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan, unsur itu dibagi 3. Unsur logam, non logam, dan semi logam. Sekarang kita akan bahas pertanyaan tentang unsur logam. Apa yang dimaksud dengan unsur logam? Unsur logam adalah unsur yang memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat logam yang melekat pada unsur tersebut. Nah, kemudian apa itu ciri-ciri dan sifat logamnya? Nah, sifat-sifatnya ini disebutkan ya: mengilap dan berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa yang berwujud cair. Jadi unsur logam nih ada yang berwujud cair ya, contohnya itu raksa. Nah, anak-anak, raksa ya. Jadi raksa itu dia itu berwujud cair, akan tetapi dia mengilap. Nah, seolah-olah berwujud padat seperti logam, akan tetapi dia itu cair. Dapat ditempa dan dapat diregangkan, konduktor listrik yang baik. Jadi unsur logam itu dia itu penghantar listrik yang baik ya nak ya, jadi dapat menghantarkan listrik. Oke, yang ketiga, sebutkan contoh dari unsur logam. Contoh yang pertama itu ada natrium, contoh kedua ada besi dengan lambangnya Fe, contoh ketiga ada kalsium dengan lambangnya Ca, contoh keempat ada zinc dengan lambangnya Zn. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang unsur non-logam. Unsur non-logam pengertiannya kebalikan dari unsur logam, yaitu unsur yang tidak memiliki sifat-sifat logam atau ciri-ciri logam. Nah, apakah itu ya? Bisa disebutkan ya dari kebalikannya: tidak mengilap atau kusam kecuali karbon dalam bentuk intan. Nah, kalau karbon dalam bentuk intan dia itu mengilap seperti logam. Dapat berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar. Jadi unsur non logam itu
wujudnya bisa padat, cair, dan gas ya nak ya. Tidak dapat ditempa dan rapuh. Karena bentuknya non-logam, maka ia tidak dapat ditempa. Konduktor listrik yang buruk kecuali karbon dalam bentuk grafit. Jadi pada umumnya unsur non-logam itu merupakan konduktor listrik yang buruk, atau dia bisa menghantarkan listrik akan tetapi kekuatannya tidak bagus atau tidak sebagus unsur logam. Seperti itu ya nak. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh dari unsur non logam. Contoh yang pertama ada belerang dengan lambang S, karbon dengan lambang C, fosfor dengan lambang P, iodin dengan lambang I, bromin dengan lambang Br, oksigen dengan lambang O, neon dengan lambang Ne, nitrogen dengan lambang N, dan hidrogen dengan lambang H. Oke anak-anak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang unsur semi logam. Di mana-mana nih yang namanya semi-semi itu artinya dia setengah ya nak ya. Setengah maksudnya apa? Setengah mempunyai unsur logam, setengahnya lagi mempunyai unsur semi logam, jadi sifatnya campuran. Oke, kita baca. Unsur semi logam adalah unsur yang memiliki sifat logam dan non logam sekaligus. Nah, jadi dalam satu unsur tersebut ada dua macam sekaligus. Sifatnya semi konduktor. Nah, jadi lumayan ya, bisa menghantarkan listriknya lumayan segitu ya. Menghantarkan listrik dengan baik pada suhu rendah. Nah, maksud dari semikonduktor itu seperti ini ya. Pada suhu rendah dia dapat menghantarkan listrik dengan baik, dan pada suhu tinggi dia lebih baik lagi dalam menghantarkan listrik. Contoh-contoh dari unsur semi logam, contohnya yang pertama ada boron dengan lambang B, silikon dengan lambang Si, germanium dengan lambang Ge, arsenik dengan lambang As, antimoni dengan lambang Sb, polonium dengan lambang Po, tellurium dengan lambang Te. Oke, kita lanjut ya anak-anak ke pembahasan soal yang berikutnya, yaitu tentang senyawa. Nah, coba lihat kursornya ya. Senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri atas lebih dari satu unsur. Tadi kita sudah bahas tentang unsur, yaitu adalah partikel yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, beda dari senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Nah, dan senyawa ini dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia atau oleh reaksi kimia. Bagian terkecil dari senyawa disebut molekul. Nah, molekul sendiri dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Lalu pertanyaannya apa? Oke, yang pertama adalah sebutkan ciri-ciri senyawa. Ciri-ciri senyawa, jawabannya yaitu yang pertama adalah berupa zat tunggal yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Oke, benar ya. Yang kedua, dapat diuraikan ke bentuk sederhana melalui reaksi kimia, bisa diuraikan lagi. Ini beda dengan unsur ya. Kalau unsur tidak bisa diuraikan lagi. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Nah, ini apa pengertiannya? Contohnya adalah unsur dari air. Air kan unsur kimianya itu H2O, terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sifat air sendiri adalah cair, akan tetapi unsur-unsur penyusunnya yaitu yang pertama adalah gas hidrogen, itu berbentuk gas. Yang kedua adalah oksigen, ya, berbentuk gas juga, yang mana mereka bersatu membentuk ikatan, membentuk air yang sifatnya cair.
sehingga berbeda ya dengan unsur penyusunnya. Seperti itu ya, paham ya nak ya? Oke, nanti akan dijelaskan lagi oleh ustazah. Unsur penyusun senyawa memiliki perbandingan tertentu dan tetap. Oke, yang pertama tadi kan molekul dibagi dua. Yang pertama molekul unsur, yang kedua adalah molekul senyawa. Molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari unsur-unsur yang sama ya. Senyawanya terdiri dari molekulnya terdiri dari unsur-unsur yang sama. Maaf, ustazah agak salah dalam penyebutan tadi ya. Nah, sebutkan contoh-contoh dari molekul unsur. Yang pertama adalah H2 hidrogen, O2 oksigen, P4 fosfor. Jadi dari yang dimaksud dengan molekul unsur itu adalah molekul yang terdiri dari unsur-unsur yang sama. Contohnya ini kan hidrogen nih, H2. Jadi hidrogennya ada dua, jadi dua-duanya hidrogen. O2 oksigennya ada dua, jadi dua-duanya oksigen. P4 fosfor, jadi kesemuanya adalah fosfor. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang molekul senyawa. Oke, pertanyaannya, apa yang disebut dengan molekul senyawa? Yang ini ya, apa yang disebut dengan molekul senyawa? Molekul yang tersusun dari unsur-unsur berbeda. Nah, yang tadi kan molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari unsur yang sama. Kalau molekul senyawa adalah molekul yang tersusun dari unsur-unsur yang berbeda. Oke, contohnya apa? Contohnya CO2, CO, dan NH3. Nah, sebenarnya masih banyak ya contoh-contoh yang lain, ustazah hanya menyebutkan 3. Maksudnya apa dari unsur yang berbeda? Bahwa seperti ini, CO2 atau karbon dioksida. CO2 terdiri dari 1 unsur karbon dan 2 unsur oksigen. Seperti itu ya. CO atau karbon monoksida. Nah, terdiri dari 1 unsur karbon dan 1 unsur oksigen. NH3 terdiri dari 1 unsur N atau nitrogen dan 3 unsur hidrogen, seperti itu. Oke, anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai membahas soal yang sudah kalian kerjakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang senyawa. Oke, pengertiannya tadi sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan. Senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri atas lebih dari 1 unsur. Nah, ini poinnya. Dan dapat diuraikan, menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Ini yang membedakan dengan unsur ya. Bagian terkecil dari senyawa adalah molekul. Molekul dibagi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Tadi sudah dijelaskan di soal ya nak ya. Oke. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dari sifat-sifat unsur penyusunnya. Nah, ini adalah salah satu poin dari ciri-ciri senyawa. Misalnya sifat air. Sifat air itu kan lambangnya H2O. Itu berbeda dengan sifat hidrogen, yang mana H adalah penyusun air, 2 atom hidrogen. Dan berbeda pula dengan sifat oksigen. Penyusunnya. Air memiliki sifat berwujud cair pada suhu kamar dan dapat digunakan sebagai pelarut. Jadi wujud air itu cair ya. Berbeda dengan unsur penyusunnya, yaitu hidrogen dan oksigen, yang mana hidrogen dan oksigen merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat reaktif. Seperti itu ya nak ya. Oke. Jadi kesatuan antara oksigen dan hidrogen yang berikatan akan membentuk air, yang mana air tersebut adalah mempunyai sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Oke?
Kita masuk ke materi baru, yaitu lambang senyawa. Lambang senyawa dinyatakan dengan rumus kimia. Lambang senyawa dinyatakan dengan rumus kimia. Rumus kimia menyatakan jumlah dan jenis unsur yang menyusun senyawa tersebut. Jadi gimana penjelasannya? Misalkan pada senyawa yang memiliki rumus AXBY, huruf kapital A dan B menyatakan lambang unsur penyusun senyawa tersebut, sedangkan indeks X dan Y menyatakan jumlah relatif atom. Nah, jadi contoh dari AXBY ini yang mana? Contohnya ini nih. Ini A, ini B. X-nya ini, Y-nya ini. A-nya itu unsur hidrogen. Indeks X-nya itu 2, jadi hidrogennya ada 2. B-nya itu oksigen, oksigennya. Indeks Y-nya itu 1, jadi oksigennya 1. Jadi H2O. Jadi ini adalah unsur dua unsur hidrogen yang berikatan dengan oksigen, sehingga satu oksigen, sehingga membentuk air. Seperti itu ya rumusnya ya. Nah, lalu ini bagaimana? Kalau ini berarti H-nya menandakan lambang unsurnya, dan 2-nya ini menyatakan jumlah relatif atomnya. Jadi hidrogennya menyatakan hidrogennya ada 2. Kalau ini O-nya menandakan lambang unsurnya, yaitu oksigen. 2-nya menyatakan jumlah relatif atomnya. Jadi oksigennya ada 2, 1, 2, seperti itu. Contoh yang ini juga, N-nya melambangkan unsur penyusunnya. O-nya juga ya, oksigennya juga. Dan ini adalah jumlah dari relatif atomnya. Nah, ini kalau deketan dengan ini huruf di depannya atau unsur penyusun di depannya, maka dia menjelaskan dari yang di depannya. Contohnya ini oksigen, berarti oksigennya ada 2. Kalau setelah N tidak ada, berarti dia dianggap ada 1. Nah, jadi ini ya, 2 atom atau unsur oksigen berikatan dengan 1 nitrogen, membentuk nitrogen dioksida. Oke. Pahami anak-anak ya? Oke. Sekarang kita akan belajar tata nama senyawa biner. Tata nama senyawa biner. Oke. Kalau di klasifikasi makhluk hidup kita belajar tentang binomial nomenklatur. Kalau di klasifikasi materi kita belajar tata nama senyawa biner. Tata nama senyawa biner aturannya ada 2. Yang pertama, tata nama senyawa biner yang menyatakan unsur logam dan non-logam. Yang kedua, tata nama senyawa biner yang menyatakan unsur non-logam dan unsur non-logam. Ya, bedanya yang satu unsur logam dan non, beda. Yang satu unsur sesama unsur non-logam. Nah, coba kita lihat di peraturan unsur logam dan non-logam dulu. Oke, gimana caranya? Yang pertama, caranya menyebutkan nama unsur logam. Jadi unsur logamnya disebutkan, lalu diikuti dengan unsur non-logam. Nah, contohnya unsur logamnya natrium, unsur non-logamnya klor. Jadinya natrium dulu ya yang disebutkan daripada klor. Kayak gitu ya, Nak ya. Kemudian diikuti nama unsur non-logam dan diberi akhiran ida. Oke, yang pertama unsur logam dulu nih, natrium. Lalu unsur non-logam dulu, diikuti dengan unsur non-logam yang diberi akhiran ida. Oke. Non-logamnya kan klor. Jadi diberi akhiran ida jadi klorida. Jadi natrium klorida. Oke. Lalu di sini ada unsur logam lagi, natrium, ya.
diikuti dengan non-logam fluor yang kemudian diberi akhiran ida, jadinya natrium fluorida. Seperti itu ya, yang tata nama senyawa biner yang tipe logam dan non-logam. Kemudian untuk aturan selanjutnya, senyawa biner unsur logam dan unsur non-logam dan unsur non-logam. Jadi dua-duanya sama-sama non-logam. Oke. Caranya gimana? Sama. Yang pertama menyebutkan nama unsur non-logamnya dulu, karena sama-sama non-logam. Jadi yang satu non-logamnya disebutkan dulu. Kemudian menyebutkan nama unsur non-logam yang satunya lagi nih, yang diberi akhiran ida. Oke, yang satu non-logam pertama, non-logam kedua diberi akhiran ida. Nah, bedanya apa? Bedanya nama unsur non-logam kedua juga diberi awalan yang menyatakan jumlah atom unsur. Nah, jadi itu maksudnya gini. Yang pertama ada unsur non-logamnya karbon, kemudian diikuti dengan unsur non-logamnya oksigen. Akan tetapi yang unsur non-logam yang kedua, selain diberi akhiran ida, dia diberi awalan yang menyatakan jumlah. Oke, di sini kan oksigennya satu, maka diberi awalan mono, jadi karbon monoksida. Nah, ya, paham ya, Nak ya? Oke, sekarang yang kedua, unsur non-logamnya karbon diikuti dengan unsur non-logamnya oksigen yang diberi akhiran ida dan diberi awalan yang menyatakan jumlah unsur atom. Di sini oksigennya ada dua. Dua itu apa? Jadinya karbon dioksida. Nah, untuk jumlah atom unsurnya dari 1 sampai 10 itu anak-anak bisa lihat di buku yang kemarin Ustazah sudah kasih ya, Nak ya. Nah, itu kalian bisa tulis dan kalian hafalkan. Oke? Oke, anak-anak, kita lanjut ke materi tentang campuran. Setelah kita mempelajari senyawa, kita akan mempelajari tentang campuran. Oke, campuran sendiri merupakan gabungan dua zat tunggal atau lebih tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi ada dua zat tunggal yang bersatu akan tetapi tidak menyebabkan perubahan kimia. Itu namanya campuran. Oke. Ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Oke, kita akan bahas yang homogen dulu. Campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan. Oke, larutan berarti ada sesuatu yang dilarutkan. Adalah campuran antara dua zat atau lebih yang mana zat penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi. Ini kuncinya ya. Campuran dua zat atau lebih yang mana zat penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi. Contohnya campuran air dan gula. Ketika kamu mencampur air dan gula, maka sudah tidak ada bedanya lagi ya. Mana gula, mana air sudah bercampur menjadi sebuah larutan, yaitu larutan gula. Ketika kalian biasanya diare diberi oralit. Oralit adalah campuran antara garam dan gula. Nah, maka garamnya itu sudah terlarut dan gulanya sudah terlarut, sehingga yang kita lihat adalah campuran maksudnya larutan. Oke, larutan oralit seperti itu ya, Nak ya. Oke, ciri-ciri larutan. Ukuran partikel zat yang bercampur berukuran molekul. Partikel zat yang bercampur akan tercampur merata. Mengapa tidak bisa dibedakan? Karena tercampur dengan merata. Campuran tidak akan mengendap apabila didiamkan, atau tidak diaduk bening dan tembus cahaya. Oke. Jadi kalau larutan ini ya, dia itu apabila didiamkan tidak mengendap,
tidak seperti kopi itu tuh ya, biasanya kopi ABC. Kalau didiamkan dia akan mengendap seperti itu. Nah, berarti kalau kopi ABC itu jenisnya bukan larutan, tetapi dia akan dijelaskan lagi ya. Dia tipenya itu campuran yang heterogen, yang berbeda, tidak homogen ya nak ya. Bening dan tembus cahaya. Oke, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, larutan oralit untuk diare itu walaupun dia mengandung gula dan garam, tetapi dia masih terlihat bening. Nah, masih tembus cahaya seperti itu ya nak ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, materi tentang campuran homogen atau larutan. Nah, sini kita akan bahas macam-macam dari larutan berdasarkan sifatnya. Ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa, dan ada yang berupa garam. Oke. Kita akan bahas satu-satu. Mengapa asam? Karena larutannya menghasilkan ion hidrogen. Ion hidrogen ini lambangnya H+, yang mana ion hidrogen akan membawa sifat asam. Lalu untuk larutan basa, mengapa menjadi basa? Karena larutan tersebut menghasilkan ion hidroksida yang lambangnya OH+, yang mana ion tersebut adalah pembawa sifat basa. Sedangkan garam sendiri atau garam dapur yang biasa kalian temui di rumah merupakan hasil reaksi dari asam dan basa. Nah, biasanya reaksi dari asam dan basa akan menghasilkan garam dan air seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu lebih detail. Oke. Tadi gimana? Larutan asam adalah larutan yang membawa sifat asam atau menghasilkan ion hidrogen dengan lambang H+. Ciri-cirinya apa? Rasanya asam, tetapi jangan dimakan ya. Sifatnya korosif. Nah, dapat merusak logam. Nah, karena dia jika bereaksi dengan logam, dia akan menghasilkan yang tadi, menghasilkan gas hidrogen. Nah, gas hidrogen. Sedangkan larutan asam yang bereaksi dengan logam karbonat akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, yang mana itu akan mendatangkan sifat korosif atau berkarat seperti itu ya nak ya. Oke, dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi larutan asam ini sifatnya konduktor, dapat menghantarkan arus listrik. Dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, biasanya ada indikator pH. Oke. Indikator pH itu ada yang merah dan biru. Apabila asam, maka kita menggunakan kertas lakmus yang berwarna biru, maka ia akan berubah menjadi warna merah. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita praktikum ya nak ya. Dapat menetralkan larutan basa. Ya benar. Jadi ketika larutan asam bertemu dengan basa, maka itu akan terjadi proses netralisasi atau penggaraman. Nah, karena dia akan menghasilkan garam dan air seperti itu. Sumber senyawa asam. Nah, sumber senyawa asam dibedakan menjadi dua, yang organik dan anorganik. Yang organik berarti namanya organik, dia berasal dari makhluk hidup. Contohnya asam formiat pada semut dan asam askorbat pada jeruk. Nah, yang namanya anorganik atau an itu berarti berada di luar makhluk hidup atau yang artinya buatan manusia, bisa melalui proses sintesis laboratorium. Contohnya apa saja? Banyak. Yang organik juga banyak, kalian bisa cari sendiri ya anak ya. Oke,
Yang pertama ada asam sulfat, asam nitrat, asam fosfat, asam iodida, dan asam fluoride. Oke, sekarang senyawa asam berdasarkan kekuatannya dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat yang mana dia apabila di air atau dicampurkan ke dalam air, dia peruraiannya sempurna. Contohnya asam nitrat, asam sulfat, dan asam iodida. Asam lemah apabila di dalam air dia penguraiannya sebagian atau tidak sempurna. Nah, contohnya asam formiat dan asam asetat. Kayak gitu ya, Nak ya. Oke, ini asetat ya, Nak ya. Oke, anak-anak, tadi kita sudah selesai membahas tentang larutan asam. Kita lanjut pembahasan kita tentang larutan basa. Larutan basa. Nah, larutan basa itu apa? Larutan yang menghasilkan ion hidroksida yang lambangnya OH+, yang mana ion tersebut adalah pembawa sifat basa. Nah, di antara sifat-sifat basa itu apa sih? Yang pertama itu ada rasanya pahit atau getir. Nah, walaupun ada rasanya, jangan sampai kalian mencoba larutan basa tersebut, nah, atau dicicipi karena mengandung bahan kimia yang beracun. Bersifat kaustik atau dapat merusak jaringan kulit. Nah, kalau larutan asam kan sifatnya korosif. Kalau ini sifatnya kaustik ya. Larutan basa dapat bereaksi dengan lemak membentuk sabun melalui reaksi penyabunan. Jadi apabila larutan basa dicampurkan dengan larutan yang mengandung lemak, maka akan menghasilkan atau membentuk sabun ya, atau sponifikasi. Dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi dia termasuk konduktor ya. Konduktor itu adalah yang dapat menghantarkan arus listrik. Kebalikannya adalah isolator. Dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi kalau ingin melihat sesuatu itu basa, maka kamu bisa menggunakan kertas lakmus berwarna merah, yang mana apabila dia merupakan mengandung atau menghasilkan ion hidroksida atau sifatnya basa, maka lakmus merah tersebut akan berubah menjadi biru. Dapat menetralkan larutan asam. Nah, jadi kalau asam ketemu basa itu jadi netral ya. Itu namanya reaksi netralisasi atau penggaraman. Senyawa basa, nah berdasarkan kekuatannya sama ya seperti asam ya. Ada basa kuat, ada basa lemah. Sama juga pengertiannya. Kalau basa yang kuat, dia berarti terurai secara sempurna dalam air. Contohnya natrium hidroksida. Nah, ini ada OH, berarti dibacanya hidroksida. Na itu natrium. Kalsium hidroksida, kalium hidroksida, dan litium hidroksida. Oke. Lalu apa? Basa lemah. Itu yang penguraiannya cuma sebagian di air. Contohnya NH3 atau amonia, CH3NH2, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Lanjut ke materi larutan garam. Nah, larutan garam merupakan hasil dari reaksi asam dan basa. Nah, garam di dapur kalian merupakan adalah salah satu contoh dari garam, yang mana lambangnya adalah NaCl. Oke. Reaksi asam dan basa disebut dengan reaksi penggaraman. Nah, ini salah ketik ya. Penggaraman atau reaksi netralisasi. Oke, ini penting. Dalam tubuh kita pun terjadi reaksi asam dan basa
atau reaksi penggaraman atau reaksi netralisasi, yaitu ketika HCl dalam lambung. Jadi lambung kita ini menghasilkan HCl ya, atau asam lambung yang berlebihan. Contohnya ketika sudah waktunya makan, maka anak-anak tidak makan, itu lambung akan menghasilkan asam lambung yang berlebihan, yang mana itu akan menyebabkan sakit atau gejala-gejala MAH ya, orang awam bilangnya gitu ya. Nah, kalau misalkan timbul gejala MAH, biasanya orang-orang meminum obat MAH atau obat gastritis. Nah, itu obat MAH itu adalah golongan antasida yang mana itu bersifat basa. Nah, antasida yang sifatnya basa itu dapat menetralkan HCl yang sifatnya asam yang ada di lambung. Makanya kita itu jadi istilahnya sembuh ya, gejala-gejala MAH-nya hilang karena sudah dinetralkan oleh antasida. Seperti itu ya, Nak ya. Oke. Ini adalah sifat-sifat garam. Dapat menghantarkan arus listrik, jadi konduktor ya. Tidak mengubah warna kertas lakmus. Oke, mau dari biru maupun merah itu tidak berubah kalau larutan garam karena sifatnya netral. Nah, tapi ini berlaku garam normal ya yang sifatnya netral. Oke, karena di bawah akan ada sifat-sifat dari garam sendiri ya. Sifat jenis-jenis garam maksudnya. Jika dilarutkan akan menghasilkan ion logam dan ion sisa asam. Oke, menurut asalnya garam dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama garam normal, tadi yang netral itu ya, yang tidak bisa mengubah warna kertas atau kertas lakmus ya. Oke, contohnya NaCl. Nah, jadi kalau lakmus dimasukin ke NaCl itu dia nggak bakal berubah. Nah, yang kedua adalah garam asam. Oke. Nah, si garam asam ini kenapa kok garam kok sifatnya asam gitu ya? Karena dia percampuran antara asam kuat dan basa lemah. Jadi ketika asamnya kuat nih, dia masih tersisa. Terbentuklah garam, akan tetapi sifat-sifat asamnya masih tersisa karena dia dominan asamnya. Contohnya NH4Cl. Oke. Kalau ada garam asam berarti ada garam basa yang berasal dari pencampuran basa kuat dan basa lemah. Contohnya larutan NaCN. Oke, Ustazah ulangi ya. Yang tadi yang garam basa. Oke. Garam basa adalah bentuk reaksi yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Oke, basa kuat dan asam lemah. Jadi karena basa kuatnya ini dominan, maka garam yang terbentuk masih membawa sifat-sifat basa. Contohnya adalah NaCN seperti itu. Kita lanjut. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang larutan homogen. Nah, larutan homogen yang di dalamnya ada sifat-sifat asam, basa, dan ada pun yang membentuk garam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang larutan heterogen. Nah, dari namanya heterogen berarti ada sesuatu yang berbeda. Oke, yaitu apa? Komponennya adalah campuran yang setiap komponennya tidak sama atau berbeda. Campuran heterogen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu suspensi dan koloid. Oke, kita akan belajar perbedaannya apa. Yang pertama, untuk yang suspensi. Oke. Yang suspensi, merupakan campuran antara 2 zat atau lebih di mana zat-zat penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain tanpa menggunakan mikroskop. Jadi karena zatnya zat pelarut dan zat terlarutnya itu karena zat terlarutnya ukuran partikelnya gede, jadi bisa dibedakan ya Nak ya. Contohnya zat
terlarutnya itu contohnya apa nih? Pasir. Zat pelarutnya air. Nah, jadinya bisa dibedakan mana pasirnya, mana airnya. Kayak gitu ya, Nak ya. Oke. Ciri-ciri suspensi, ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Percampuran partikelnya tidak merata. Nah, karena dari tidak merata itulah bisa dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Zat pelarutnya air misalkan, zat terlarutnya misalkan pasir, kayak gitu ya, Nak ya. Campuran akan mengendap apabila didiamkan. Contohnya yang kopi tadi itu ya. Oke, kalau minum kopi ada ampasnya, berarti dia merupakan campuran yang heterogen, keruh dan tidak tembus cahaya. Nah, kopi sendiri itu kan keruh ya. Jadi kalau di pakai flashlight itu tidak akan tembus cahaya karena sifat keruhnya. Dapat dipisahkan dengan penyaringan. Nah, jadi mudah dipisahkan karena partikelnya lumayan besar, jadi dia mudah dipisahkan. Oke. Lalu bagaimana dengan koloid? Nah, koloid kebalikannya, merupakan campuran yang partikelnya tampak tercampur. Oke. Walaupun sebenarnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Jadi sekilas tuh sebenarnya dia itu bercampur ya, tetapi sebenarnya dia itu adalah dua komponen yang berbeda. Contohnya percampuran susu bubuk dan air. Terlihat sama putih, akan tetapi sebenarnya berbeda karena tidak membentuk suatu reaksi kimia. Oke, ini ada santan, ada tinta, ada campuran tepung dalam air. Ini ada contoh seperti tinta ya. Nah, gitu. Nah, jadi koloid ini sifatnya ini ya. Sifatnya dia di tengah-tengah. Nah, yang pertama yang paling tidak bisa dipisahkan adalah larutan. Yang kedua itu koloid, yang ketiga yang paling besar ukuran partikelnya yaitu suspensi. Jadi ukurannya di tengah-tengah. Ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari partikel larutan, akan tetapi lebih kecil. Nah, ini lebih kecil ya. Salah Ustazah, ini lebih kecil dari partikel suspensi. Percampuran partikelnya tampak merata. Oke. Campuran tidak akan mengendap apabila didiamkan. Oke, anak-anak, kita lanjut pembahasannya ya. Nah, untuk yang tadi nih sudah Ustazah rubah ya. Ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari partikel larutan, akan tetapi lebih kecil dari partikel suspensi. Jadi koloid ini berada di tengah-tengah. Nah, percampuran partikelnya tampak merata ya. Susu, kita lihat susu itu tampak merata, akan tetapi sebenarnya komponennya jika dilihat secara sesama itu bisa dibedakan ya. Campuran tidak akan mengendap apabila didiamkan. Nah, karena dia sifatnya semi ya, jadi dia itu tidak mengendap, tidak seperti suspensi ya. Keruh tetapi dapat menghamburkan cahaya. Jadi kekeruhannya tidak begitu keruh, tidak sekeruh suspensi. Dapat dipisahkan dengan penyaringan ultra. Jadi ini dapat dipisahkannya agak sedikit sulit ya, tidak semudah suspensi. Jadi dia bisa dipisahkan dengan penyaringan ultra atau ultrafiltrasi. Oke? Anak-anak, sekian penjelasan Ustazah tentang materi hari ini, yaitu melanjutkan materi klasifikasi materi. Untuk selanjutnya kita masih ada tentang pembahasan tentang klasifikasi materi. Lumayan banyak pembahasannya. Insya Allah kita akan melakukan praktikum tentang indikator asam dan basa. Nah, untuk praktikum yang akan kita lakukan, nanti Ustazah akan menginfokannya lagi kepada anak-anak ya. Mohon ditunggu saja. Dan apabila anak-anak ada yang masih bingung tentang materi yang Ustazah sampaikan hari ini, mohon ditanyakan
via WA. Oke, via WA. Oke, anak-anak jangan lupa belajar, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa dalam belajar. Teruslah belajar sampai kalian bisa. Oke, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.